Penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan adalah sesuatu yang tragis karena esensi penerimaan mahasiswa baru adalah tentang sebuah proses, bukan sebuah anugerah, dan bagaimana ini terlihat ke depannya tidak menutup fakta bahwa talenta tidak mencerminkan kemampuan penguasaan materi yang memang dibutuhkan di suatu perkuliahan. Kegiatan ini menurunkan peran sekolah, bahkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, dan ini merupakan penurunan kredibilitas sehingga kami percaya bahwa penerimaan siswa baru berdasar tes atau nilai itu sudah tepat. Beberapa poin setup. 1. Pendirian kami dalam debat ini simpel, yaitu A. Kami percaya bahwa tes talenta bawaan tidak diperlukan, sehingga kita berfokus pada proses, bukan hanya potensi awal seperti yang dikatakan oleh tim proposisi. Atau B. Kami akan mengeluarkan aturan untuk penerimaan siswa baru berdasarkan pada nilai atau tes akademik, misal seperti nilai rapot, ujian, di mana setiap mapelnya yang diujikan sudah dibobot dengan nilai, dan akan ada sistem remedial jika memang kondisi mereka tidak memungkinkan. Tapi 2. Ini adalah mosi proposal, sehingga beban pembuktian kami cukup A. Kenapa tes talenta bawaan itu tidak diperlukan, bahkan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan? Atau B. Bagaimana penanganan terkait kekhawatiran proposisi sudahlah cukup untuk pada akhirnya tetap mengharuskan nilai atau tes akademik, sehingga C. Sekalipun ada manfaat dari proposisi itu tidak apa-apa untuk direlakan. Tapi oke, mari kita identifikasi status quo. Saya rasa keadaan tidak seburuk yang coba digambarkan oleh tim pemerintah, seperti potensi siswa terbengkalai atau tidak didukung, dan misalnya maraknya kasus suap atau kecurangan. Kenapa bisa saya bilang ini tidak seburuk itu? Karena saya rasa ada beberapa alasan kenapa potensi siswa itu tidak didukung, yaitu A. Sekolah mereka belum memiliki fasilitas yang mendukung potensi mereka, entah karena terbatas sebuah anggaran, dan lain-lain. Jadi misal aksesnya sudah ada, tapi itu belum merata dan belum maksimal, sehingga pada akhirnya bukan karena sekolah tersebut fokus terhadap akademik, maka potensi siswa itu terbelangkai, tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Tapi B, terkait kasus suap atau kecurangan, saya rasa keadaan juga tidak seburuk itu. Kalau seburuk itu, kita mungkin sudah melihat demo di mana-mana dan mogok belajar yang dilakukan oleh para pelajar-pelajar di sana. Tapi C, ada namanya progres perbaikan dan tidak berhenti begitu saja. Misal tes akademik SIMAK UI dengan banyak kecurangannya, misal ada namanya laporan pengaduan. Ada bagaimana cara kita mengangkat kasus-kasus itu di media sosial sehingga pada akhirnya memberi efek jerah terhadap pelaku atau juga menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan universitas dalam menerima siswa-siswa baru mereka. Tapi masuk ke dalam beberapa bidasan, yaitu 1. Saya rasa tim proposisi datang ke debat ini dengan bilang kalau akademik itu nggak tepat dengan beberapa alasan seperti tes akademik itu buruk karena bergantung kondisi, kalau kita sakit maka nilai kita jelek. Justru saya tidak mengerti mengapa mereka langsung menstandarisasi hal tersebut sebagai alasan kenapa akademik harus disingkirkan. Karena saya rasa ada beberapa mitigasi di sini, yaitu A, ada yang namanya sistem remedial atau ujian susulan. Saya rasa sekolah juga peduli terhadap muridnya, sehingga mereka tidak mungkin langsung merelakan murid mereka yang sakit untuk tidak mendapatkan nilai begitu saja. Akan ada yang namanya ujian susulan bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai akademik. Dan juga saya rasa ketika kita satu hari sakit, itu nggak meruntuhkan semua hasil belajar kita. Beda dengan tes talenta bawaan yang justru itu tidak dapat diulang dan sangat berpengaruh terhadap kondisi kita saat itu. Atau B, nggak semua siswa itu punya privilege bimbel. Patut disadari, harusnya bimbel adalah alat bantu, bukan keberhasilan utama di suatu tes pendidikan, tes akademik. Tapi saya rasa di sini akan terlihat bagaimana pada akhirnya kualitas aja di sekolah itu justru yang membuat murid-murid menjadi versi terbaik mereka, bukan dengan bimbel. Saya rasa privilege ini justru akan terlihat di sisi proposisi ketika mereka menggunakan tes talenta bawaan, di mana perlu adanya pelatihan khusus untuk mengoptimalkan talentanya. Misal talenta sejak dini yaitu adalah seni, di mana itu perlu les privat sejak dini, beda dengan tes akademik, di mana ketika kamu belajar sendiri pun kamu tetap bisa mendapatkan hasil atau nilai akademik yang jauh lebih baik, bukan? Sehingga pada akhirnya kalaupun kamu belajar sendiri itu akan menuntut pemahaman dasar yang jauh lebih berguna ketika kamu kuliah nantinya. Atau 2, poin bidasan kedua, saya rasa semua argumen proposisi tentang tes talenta yang paling tepat itu harus keluar karena 2 alasan. A, saya tidak mengerti kenapa proposisi mencoba mengkarakterisasi tes talenta sebagai yang paling tepat, karena saya rasa tes talenta juga punya ketimpangan yang signifikan. Misal privilege, ada masa di mana semua orang itu tidak punya talenta bawaan. Misal ataupun ketika mereka masih bingung apa talenta bawaan mereka, sehingga pada akhirnya mereka juga harus les. Saya rasa itu pada akhirnya
akan membuat mereka semakin ketimpangan di dalam sebuah privilege, bukan? Tapi ketika mereka juga bilang bahwanya sekolah nggak akan menuntut nilai-nilai tinggi. Tapi saya rasa sekolah akan justru menuntut talenta-talenta kamu jika tes talenta bawaan itu digunakan di sistem penerimaan siswa baru. Bagaimana jika pada akhirnya kamu tidak mempunyai talenta bawaan atau kamu masih bingung dengan talenta bawaan kamu, padahal ada bidang-bidang yang kamu minati? Apakah pada akhirnya kamu siap untuk menerima kenyataan bahwa kamu tidak pantas di bidang yang kamu minati? Ini adalah salah satu hal yang mengubur mimpi-mimpi dari para siswa tersebut. Justru yang menjadi pernyataan, kenapa pada akhirnya sekolah-sekolah yang misal mempunyai insentif untuk meraih gelar sekolah terbaik, itu mereka memilih untuk tes talenta bawaan. Karena saya rasa mereka akan memilih untuk tes akademik, karena dengan data yang valid, misal angka-angka di mana peraih UTBK tertinggi ataupun lain-lainnya. Masuk pada argumentasi, di mana di sisi kami, yaitu A, kenapa tes talenta itu tidak sejalan dengan prinsip pendidikan. Satu, saya rasa inti pendidikan itu bagaimana sebuah individu belajar dan berkembang dari usaha mereka, di mana kemampuan dan kecerdasan itu mereka pahami bahwa itu dapat tumbuh sekian harinya dengan progres mereka. Sehingga saya rasa tes talenta itu hanya ada ketika kamu sejak lahir. Artinya jika ada label bahwa kamu tidak bertalenta ataupun kamu tidak memiliki hal tersebut sejak lahir, maka kamu juga tidak akan memiliki motivasi untuk berkembang pada akhirnya. Atau ya, saya rasa yang B, pendidikan adalah hal yang krusial dan hal yang perlu akses setara, sehingga terlepas dari apapun latar belakang kamu atau kondisi awal kamu, talenta bawaan itu terukur dari sejauh mana mereka diberi privilege. Dan saya rasa ini menimbulkan kesenjangan latar belakang, dan apabila mereka yang belum mampu, mereka bingung talenta bawaan mereka sehingga mereka perlu les, tapi mereka tidak bisa juga untuk les, ini akan menimbulkan kesenjangan yang jauh lebih dalam pada akhirnya. Saya rasa talenta bawaan itu juga tidak objektif seperti tes akademik. Contohnya kita lihat seperti yang dimekanisasi oleh tim proposisi, di mana mereka bilang adalah tes psikologi. Saya rasa itu juga tidak berdasar kepada suatu hal yang objektif, di mana ini berdasarkan sudut pandang seseorang, misalnya ketika kamu diwawancara atau hal-hal ini, dan ini tidak ada kevalidan data. Sehingga saya rasa objektif di tes akademik itu eksklusif di sisi kami. Kenapa pada akhirnya tes akademik itu objektif? Ada 3 hal, yaitu pertama, sudah ada bobot penilaiannya, contohnya kunci jawaban dan lain-lain. Jika kamu jawab A, maka jawabannya adalah benar. Atau 2, ada silabus pelajaran dan lain-lain, sehingga kamu juga bisa berusaha semaksimal mungkin, bukan karena kamu ada dari bawaan sejak lahir. Tapi ketiga, saya rasa pun tes akademik itu jauh lebih setara dengan kondisinya yang sama, misal tempat, waktu, dan pengawasan. Sehingga dengan alasan tadi, bangga berdiri sebagai tim oposisi.